menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Dan ternyata hubungan kita ini seringnya dia minta putus saja. Ya teman-teman semua, kembali ke Berdialog. Kali ini saya bersama dengan teman saya Denny Rizwanto, alias sering dipanggil Mas Beben ya. Mas Beben. Jadi kenapa saya ngajak Mas Beben ini ngobrol-ngobrol, karena dulu kita kan temen zaman muda ya, sering ngeband bareng ya, ngeband. Ya tapi hasilnya tidak jadi apa-apa. Paling tidak bisa main gitar. Paling nggak bisa main gitar, gue beripik cewek. Ya, tapi akhirnya dia meninggalkan kita. Repot. Ya jadi gini, Mas Beben ini dulu kita sering ngobrol panjang soal hidup, dan ada hal yang bikin saya termotivasi dari Mas Beben. Terima kasih. Seperti yang kalian tahu, Mas Beben ini kan fisiknya seperti ya. Gondrong. Mas Beben ini sumbing Mas ya? Sumbing. Dari kecil? Dari lahir saya sumbing. Nah, ini memang kadang ada orang yang nggak tahu, memang dikira saya kecelakaan. Cuma ya ketika orang tanya langsung ya saya langsung saya jawab juga. Memang dari lahir. Tapi pernah dioperasi nggak? Pernah waktu itu masih bayi ya, bayi yang harusnya menjalani operasi 3 kali, tapi sampai umur 5-6 tahun orang tua saya memutuskan untuk berhenti, jadi baru 2 kali operasi. Berarti yang harusnya 3 kali, cuma ini 2 kali. Ada jangka waktu dia nggak tuh? Maksimal waktu operasi sampai kapan gitu? Kurang tahu, waktu itu nggak tahu saya, nggak tahu ya. Tapi pernah nyoba tanya lagi nggak? Pernah, waktu itu ada kesempatan, tapi itu dewasa ini ya, dewasa ini pernah ya kayak bukaan apa ya namanya, bukan lowongan aja, bukan. bukan lowongan aja, ya apa namanya itu apa ya namanya Mas? Operasi massal. Ya operasi massal itu, terus saya coba tanya datang ke rumah sakit, ternyata umur saya nggak nyampe waktu itu. Berarti emang operasi sumbing itu di usia muda? Ya, karena mungkin juga ya pengaruh dari apa ya, alat bahasa dari dokter itu waktu itu ngomong ininya apa, anatominya atau apanya itu ya terlalu alot apa ya, terlalu alot. Tapi waktu juga pernah sempat operasi tapi ditolak ya? Ditolak. Soalnya operasi zebra. Astagfirullah. Ya, dengan kondisi fisikmu seperti ini Mas, ya, pernah dapat diskriminasi nggak? Dibully kanca-kancamu ngono? Berat ya? Berat, saya berat. Harus mulai dari mana saya? dari jelas masa kecil ya, masa kecil saya jelas bulian itu, wah itu benar-benar saya alami ya. Dari saya mulai apa namanya sekolah, awal mulai sekolah waktu itu TK. Wah TK itu nggak bisa ngabarin, itu benar-benar apa ya, maksudnya saya ingat betul kejadian itu, ingat, cuma untuk menggambarkannya itu yang wow. Berarti masih ngerasa ada dendam? Dendam, saya mengakui ya, dendam itu ada. Seandainya saya orang jahat, sekarang aja tak cari orangnya pasti ya ada. Karena hanya orang-orang situ kan maunya. Cuma kan saya nggak seperti itu. Tolong ya, saya ingin tahu nggak sih Beben, hati-hati. Digoleki nggak mungkin ya itu dulu ya, tapi yang mungkin karena itu memang dulu belum, mungkin masih anak-anak ya, jadi mereka mungkin belum berpikir panjang lah, pikirannya belum nyampe kalau kita bahasa kita sekarang. Cuma kalau untuk saat ini kiranya memang yang masih
berani coba-coba ya mungkin mikir 2 kali. Iya. Tapi aku pengen tanya Mas. Ya. Zaman dulu waktu kamu masih kecil, sifatmu itu yang apa? Seperti apa? Apakah aku yang ceria atau pendiam banget? Aku lebih pendiam, apa namanya introvert. Introvert. Lebih yang udah diem. Di rumah pun pendiam. Diem di rumah. Kalau di rumah enggak sih. Ya normal. Lingkungan rumah ya, ya aku bilang lingkungan rumah. Kalau lingkungan rumah normal aja karena mungkin mereka kenal ya, mereka tahu bagaimana orang tua saya seperti apa, mungkin dengan tetangga ya tahu lah. Mungkin karena intensitas komunikasi itu lebih ini ya iya biasa ya kalau di rumah biasa. Tapi sampai sekolahan sering dibully. Kalau di luar sekolah dan waktu itu memang mungkin ya saya tidak menyalahkan, tapi setelah dewasa ini saya flashback ya, seandainya saya bisa flashback, mungkin dulu orang tua saya pun tidak mempunyai pikiran panjang ketika anaknya dalam kondisi seperti ini dan tinggal sendiri. Maksud tinggal sendiri? Ya kayak waktu sekolah itu makanya kenapa saya dibully? Karena saya nggak ada pendamping. Oke. Ya, yang membela saya. Mungkin kalau orang tua sekarang kan anaknya didampingi ketika temenin sampai pulang sekolah pun ditungguin. Kalau saya enggak dulu. Saya benar-benar dilepas. TK itu ya? Mungkin yang pernah obrolan kecil itu memang apa ya, mungkin cara orang tua saya mendidik biar saya itu PE mungkin ya. Cuma mungkin ya apa namanya? Enggak mikirin gimana efek kamu di sekolahan. Itu mungkin. Yuk biar PE kamu sekolah lepas. Saya sering berantem dengan orang tua karena saya nggak mau sekolah. Kalau kecil dulu? Waktu kecil, tiap berangkat tuh selalu berantem karena saya nggak mau, tapi saya nggak pernah ngomong ngapain di sekolah, kenapa kok nggak mau. Saya nggak pernah, lalu saya takut ya, mungkin ada rasa nah aku ngomong mungkin orang tua nggak percaya ya, ada itu, atau mungkin ya namanya anak kecil ada cuma ketakutan toh ya, jangan cuma takut, saya takut karena ketika saya bilang saya nggak mau sekolah, saya belum menyampaikan alasannya pun orang tua marah ketika aku nggak mau sekolah. Kenapa kamu nggak mau sekolah? Ya, dibacok. Iya. Diparut. Dia apa ya? Ya, itulah. Ya dipukul. Ya, dipukul biasa. Terus katanya pernah cerita ada gurumu yang nyuruh kamu untuk pindah sekolah. Ya, yaitu dari TK karena saya nggak mau sekolah itu TK nggak mau masuk ini. Aku itu anaknya berkebutuhan khusus itu harus dimasukkannya SLB, sekolah luar biasa. Akhirnya saya dilempar ke SLB. Oh, betul-betul dipindah ke SLB? Ya, akhirnya maunya tidak dipindah, maunya ini mungkin guru TK ini memberi solusi ya, memberi solusi bahwa Bu harusnya ini sekolah di SLB dengan kondisi seperti ini, dengan saya sembing seperti ini. Akhirnya sama orang tua saya iyakan. Sekolah berapa tahun? Ya, itu saya nggak lama, itu pun saya berarti TK besar kemungkinan ya? Hitungannya TK besar lah, TK besar hitungannya. Tapi aneh lagi, saya selang nggak lama, ya saat itu pun gurunya juga kaget karena ternyata apa ya kalau sekarang bahasa sombongnya ternyata saya itu bukan kategori anak yang apa berkebutuhan khusus. Dari akademisi apa? Akademisnya baik, komunikasi pun baik. Justru malah guru-guru di SLB ini mereka kasihan dengan saya karena saya nggak punya teman malah di sana karena maaf ya apa namanya disabilitas. Iya. Maksudnya Down syndrome kah? Kemudian Down syndrome atau autis? Iya, autis. Jadi saya di sana malah nggak punya teman. Dan guru tuh sampai ngantar pulang saya sekolah dan jelasin ke orang tua saya, Bu, anak ibu ini nggak kenapa-kenapa kok dimasukkan SLB gitu loh. Berarti dirimu pas di TK itu nggak punya teman karena dijauhi? Bully, bener-bener dilempar es. Ya itu orang suruh menjauh itu lah. Dan waktu di SLB juga nggak punya teman? Nggak punya teman juga, karena mereka autis. Karena mereka mau apa ya? Ya nggak bisa dijak komunikasi juga tuh. Komunikasi saya mau ngobrol itu ya malah sama guru, dan guru pun malah, loh, anak ini kok malah dan itu maksudnya kok normal itu loh. Mungkin ya pikirannya dulu loh. Ini anak ini baik-baik saja kok dimasukkan sini. Wah, nanti kita pulang. Kebetulan tetangga saya ya guru di sana area. Di SLB itu. Iya. Habis itu setelah
SLB? Balik ke TK lagi atau? Enggak, langsung SD. Langsung SD? Iya, langsung SD. Saya SD Muhammadiyah Gendeng. Gendeng? Iya. Nah, di SD gimana? Apakah masih mendapatkan bulian-bulian atau enggak? Nah, kalau di SD alhamdulillah ya, welcome. Mungkin awalnya memang masih pendiam karena memang belum saya, pede lah ya? Ya belum pede. Memang saya pendiam, kalau nggak ngomong, nggak ngomong. Kalau ibarat pedang itu kalau nggak ditabok nggak bunyi. Okay. Tapi finally komunikasi maksudnya baik. Dan pendidikanmu di SD termasuk nilai-nilai bagus. Prestasi saya boleh sombong. Saya boleh sombong. saya orang yang satu belum pernah, tapi paling enggak ranking 2, 3, 4, cuma itu terus. Dan saya dari ketua kelas terus malah di sana. Alhamdulillah. Jadi kalau saya kalau saya flashback itu kok bisa ya. Setelah saya pikir dewasa ini, ini yang namanya teman. Mereka memberi kepercayaan, memberi ya mungkin tanggung jawabnya nggak seberapa, tapi sekelas SD jadi ketua kelas itu ya kan. Tapi sebentar, kamu dipilih jadi ketua kelas itu karena gento nakal apa ora yo? Gento enggak karena om saya itu kenal baik dengan kepala sekolahnya. Dan benar-benar bahasanya ya benar-benar dititipkan. Ini ponakan saya kepala sekolah di sini. Ini kemarin ini ceritakan semua sama kepala sekolahnya. Dulu mereka ini dilempar ini. Wah lah. Ya di sini akhirnya ya bukti ya ini alhamdulillah saya berprestasi. Dan terus ada teman-teman saya yang nonton mungkin nanti boleh subscribe ya subscribe ya. Butuh subscribe misalnya. Betul. Ini ya apa ya berprestasi lah. Rapoknya pun masih ada rapok SD, SMP masih ada. Nah, sebentar. Dan waktu setelah lulus SD, masuk SMP. Wah ini ya SMP ini. Aku waktu pertama dengar dulu SMP-nya dia tuh SMP ini, aku nggak percaya aku gitu ya. Tapi bener, SMP mana? SMP 8 Yogyakarta. Oke, SMP kota bro, SMP favorit ya? Itu favorit. Sampai sekarang masih favorit? Favorit kedua waktu itu saya setelah SMP 5 berarti? 5 sono. Favorit 2. Kok iso mlebu kono apa? Nah, nilai saya bagus. Ih, gokil. 44 koma itu nem ya masih nem 43 atau 44 saya. Saya tertinggi ya 5 besar lah, tertinggi 5 besar saya. Di SMP jadi apa? SMP saya pun juga ketua kelas juga saya dipercaya jadi ketua kelas. Ya SMP ini enggak sih kisah bulian tapi sudah ada perlawanan gitu. Oke. Ya ini masa-masa nakal ini kalau saya bilang SMP ini masa-masa nakal saya. Mulai berani ngelawan karena ya saya mulai merasakan ini yang temen yang mendukung saya kayak ya punya power, namanya punya keberanian yang mendukung saya. Ya apa ya pukul aja gitu. Ya pernah kejadian juga. Itu ya SMP itu malah kakak kelas itu. Yang isi? Ya biasa kan, senior junior. Wah, ya. Pertama cuma saya amati aja karena saya merasa saya mau baru nih, nggak mau bikin repot dulu nih, baru ribut kan gitu. Nah cuma saya gambar aja, rasanya gambar. Saya titik. Itu saya gambar daerah dulu. Waktu itu cuma saya amati aja, itu orangnya yuk. Mulai pertengahannya baru dulu masuk 4 bulan. 3 bulan ya. Nah, 3 bulan pertama itu mulai perlawanan gitu. Ya, itu karena kakak saya pun juga membecengi saya. Pokoknya kalau ada yang nakalin kamu ngomong mas gitu. Kelasmu apa? SMP? Kakak saya waktu itu SMA. Oh, SMA. Aku SMP, kakakku SMA. Mungkin dulu pun sejak kecil mungkin maksudnya juga seperti itu, cuma mungkin aku yang belum sampai kan, jadi hanya cuma takut dan nggak ada perlawanan. Nah itu SMP berantem. Kakak lah saya pukulin, ya saling pukul lah ini. Cuma saya memang kalah. Saya kalah karena royok 3 orang saya. Sampai ke BP ya? Sampai, nggak sampai itu. Malah ya sempat itu tuh pas ini. Apa namanya kalau setelah THB, UHB ya susah waktu kelas meeting. Nih, ini apa namanya?
Bekas ini dulu saya colok pakai ini ada nggak mas? Ya putih ini ada nggak? Kamu mikir, colok apa? Pakai ini kalau dulu antena radio yang bisa tarik ulur apa? Panjang pendek ya ciling. Ini mas apa ini? Nanti mungkin bisa zoom. Gak usah. Ngilu. Jadi itu dulu iya mungkin dia merasa kalah. Lah ya uang bantuin gua saya royok Ika ya Hamsyong ya. Asik nyolok nih. Enggak tahu ya antara Ika itu. Bajingan wanita nyenggu. Nah itu saya dua hari saya nggak sadar di rumah sakit. Bangsat. Terus singkat ceritanya ada balas dendam dari kakak saya. Uдар. Dua orang di antaranya ini nggak tahu kalau saya begitu saya ketemu di sekolah mereka berdua hijab aja tangan. Aku pun kaget, saya pun kaget waktu itu. Saya pun kakak saya pun juga nggak ngomong ke saya balasan, saya balas enggak cuma ya aku tahu keluar rumah sakit ya baru pulang. Ya terus sekolah lagi lalu ketemu dua. Apa banget. Kenapa? Terus ya begitu. Itu SMP. SMA mencoba untuk melanjutkan ke sekolah musik ya. Ya sempat waktu itu bilang dari SD itu lihat saya kakak saya main gitar kalau pengen sama kamu ajarin dari SD kelas 5, 6 itu aku belajar gitar. Terus SMP ya saya pun juga ngeband sama teman-teman SMP. Nah SMA mau daftar ke SMA ini lulus SMP ini kan pengen serius di musik nih. Terus sempat daftar di SMSR tapi yang SMM daftar cuma waktu itu diterima cuma di kelas alat yang berbeda. Waktu itu saya kontrabas. Oh diterima berarti? Diterima, cuma sayangnya saya tahu setelah saya menolak ya ini waktu pengumuman nama saya keluar, diterima, alhamdulillah pak, diterima. Tapi anaknya kontrabas. Padahal kamu pengennya gitar? Saya pencurung? Gitar? Gitar. Ya. Wah, terus gimana? Nah, saya teringat di peraturan waktu itu di brosur murid baru Jepang mempunyai alat sendiri gitu. Dan saya mikir gitar masih oke lah ya. Kontrabas harganya berapa? Jujur waktu itu benar-benar lagi. Waktu cari SMA itu juga sempat dilema bahwa saya nggak mau sekolah karena ekonomi. Benar-benar ekonomi luar saya sangat terpuruk saat itu. Saya sampai ribut dengan mak saya, orang tua saya, terutama ibu yang ngotot harus sekolah kecuali bapak. Kalau bapak orangnya lebih yang almarhum ya, bapak ibu almarhum. Kalau almarhum bapak lebih yang udahlah semampunya. Karena memang waktu itu memang nggak ada biaya benar. Dan saya pun sempat mau kabur, nggak kabur, makanya pengen pak saya tak kerja tak bantu orang tua, dan saya nggak sekolah nggak apa-apa. Bantu orang tua saya, bantu perekonomian keluarga. Cuma mak ngotot, sekolah. Saya mau tapi saya di musik, saya pengen harinya ke SNM itu. Nah kembali lagi kita diterima, tapi harus punya alat sendiri. Akhirnya saya pak nggak usah, ini pasti mahal harganya. Kalau gitar pun mungkin masih bisa pinjem. Selang 2-3 hari ketemulah dengan senior anak situ lah. Dan cerita disuruh harusnya diambil karena nanti tiap bahasanya semester kalau nilainya bagus prakteknya atau mungkin kalau nilai bagus lah bisa mengajukan pindah jurusan ini instrumen. Terus itu saya menyesalnya. Padahal udah daftar sekolah di yang waktu itu daftar di SMK Taman Siswa Pakuningrat. Itu adalah mulai merubah jalur hidupmu. Terus itu saya mulai mengenal dunia luar yang sesungguhnya. Sama lagi cerita soal kamu pernah ngambil rapot adikmu. Oh iya. Itu di mana? Di SD apa di SD? SD. Itu yang bikin katanya kamu
Jadi kayak terharu. Ya, itu itu tadi terharunya ini. Ketika orang tua saya nggak bisa ngambil rapot adik saya, dan kemudian adik saya juga SD yang sama dengan saya, Muhammad yang Gendeng. Saya ngambil, dan kemudian yang lainnya bisa semua orang tua masuk di dalam kelas. Waktu itu ada wali murid saya juga yang mantan wali murid dulu kan. Wali kelas. Wali kelas, sorry. Wali murid orang tuamu. Wali kelas saya itu jadi ya sedikit terharunya apa ya? Diperkenalkan. Nih Bu, salah satu murid berprestasi waktu itu angkatan tahun ini yang sekarang di SMP 8. Maksudnya dengan kondisi apa ya? Fisik seperti ini ya. Saya tahu banyak lah ya, guru-guru saya tahu semua. Kisah saya di TK, semua tahu. Guru-guru saya tahu semua. Jadi ya beliau ini lah salah satu juga yang banyak memotivasi saya, memberi semangat saya untuk ya bisa sampai saat ini. Terus Bang Ben ini, Mas Beben ini, dia itu serabutan sekarang ya, freelance tapi jiwanya seni. Weh. Seniningan. Semua diajar ya. Alhamdulillah. Dan masih dunia musik masih dekat sekarang. Karena alhamdulillah dekat. Dulu sempat vakum juga. Sempat vakum lama 2-3 tahun kalau nggak salah. Tapi yo alhamdulillah ada kesempatan lagi, dekat lagi. Sekarang sering ikut di grup. Grupnya NX namanya. Kalau teman-teman tahu, ya ini band pengiring acara angkringan di TVRI ya. Di TVRI. Oke, mantap sekali. Hari Minggu sore jam 5. Berarti menyalurkan seni ini masih bisa ya? Iya. Alhamdulillah, maksudnya mungkin sekalipun nggak se-agresif dulu ya, kalau dulu memang ingin mengejar apa ya, karya. Pengen berkarya, saya ini monggo. Sekarang malah ya hobi lah. Selingan lah. Kalau saya bilang hanya hobi. Untuk yang penting bisa tersalur. Ya, masih tersalur. Hasrat untuk bermusiknya. Benar. Setelah dewasa ini, setelah gede, ono ra sing tau ngejek soal sumbing. Masih ya walaupun nggak serame dulu ya. Pernah ya waktu saya naik gunung. Oh iya, Bang Ben ini pecinta alam ya, sering naik gunung. Bukan pecinta, penikmat yang lebih ke ini aja pemerhati. Pecinta. Karena dia juga tergabung di komunitas yang di Merapi itu ya? Ya, Rama Buana. Nah, gimana tadi? Naik gunung? Waktu itu pernah naik gunung, ini kan kalau sama pendaki nih, kalau pas yang naik, yang turun, jalur ketemu kan saling sapa, langsung semangat. Nah, waktu itu saya turun, ada yang naik, ya saya biasalah langsung semangat. Ya mas, semangat. Mereka malah balasannya menirukan kayak saya ngomong, gitu. Dan itu spontan saya, refleks, saya langsung balik badan, tas langsung tak jatuhin, orangnya langsung tak seret lagi dong, tak seret turun. Kamu nggak mau sempat ribut itu jalur yang itu di pinggir tebing juga, dan sempat mau apa ya kalap juga saya aku. Jadi jangan pernah bikin saya malah. mau apa gitu? Saya peluk. Bagus. Saya peluk atau saya lempar ke jurang. Nah itu refleks saya ngasih semangat bener-bener yang tulus sesama pendaki. Yaitu kayak apa namanya? Hal biasa lah. Hal biasa, ya malah menirukan kayak cara saya. Malah ngenyek aja. Dan saya spontan gitu. Mau saya tarik, kamu gak usah naik. Sambil saya ini mau tak jatuhin ke jurang itu ya bukit lah, ya itu ya lumayan tinggi lah, kalau saya jatuh. Kamu gak usah naik gunung, sekarang turunnya jauh, itu temen-temennya ribut, bantuin temen saya ya misalkan, ya. Gua ini pokoknya harus turun ini, gak usah naik gunung orang kayak ini. Lalu saya seret turun tak ikut BSM. Dan ya di media dengan orang BSM. Dukun di mediasi. Perawat. Kerasukan mediasi. Perawat.
Nah, yo lain hal itu nggak ada saya satu dua cuma nggak akan saya tanggapi ya karena sulit pun saya bisa lah mengukur mana yang saya bilang ini yang orang yang tidak saya kenal ya, yang benar-benar orang yang tidak saya kenal itu yang ngejek saya atau enggak itu saya punya standarisasi. Oh ini cuma bercanda, oh ini ngejek. Cuma kalau ada yang anak-anak bersuara maksudnya kalau ngejek itu mungkin langsung sampai sini dan saya pasti refleks entah tangan saya, entah mulut saya itu pasti refleks itu berarti ngejek ya. Soalnya itu termasuk body shaming sih. Nah misalnya sesama temen, bahkan aku sama Mas Beben ini dari dulu ngeband tuh kita nggak pernah bahas soal sumbing. Nggak pernah. Aku memberanikan diri soal tanya ke dia soal sumbing itu setelah pas kita jamming sama Pipit ya. Pipit, ya. Ngobrol sampai pagi, dia cerita soal di SLB segala macam. Itu pun prosesnya panjang. Soalnya kita sebagai temannya lihat teman kita punya fisik yang mungkin berbeda gitu yo. Temannya wes bisa baik. Ya mungkin ada, tapi temenmu circle ini ono sing udah deket ngejek sumbing itu ya. Yang maksudnya ngetut ke cara ngomong. Ya enggak ada sih. Malah enggak ada. Enggak ada. Berarti bentuk respect ya. Benar respect. Ya apa ya yang seharusnya saya pribadi sih sayupnya sesolonya jauh. Oh iya. Hidupnya. Oke, sorry. Makanya lebih melihat saya itu tidak dari kekurangan saya seperti itu. Dan itu yang saya salut dengan teman-teman ya, semuanya yang tidak pernah melihat kekurangan saya ini sebagai hambatan walaupun dulu pernah saya ada rasa yang aku ya berteman ini nggak malu, malah aku takutnya dia yang jadi malu itu, jadi makanya akhirnya aku secara otomatis aku yang menjawab ini janganlah nanti temenku yang malah malu, kamu nggak malu mau main sama aku, enggak kenapa, aku kayak ini loh nggak apa-apa. Baik, terima kasih teman-teman yang seperti itu. Soalnya aku juga belajar untuk menerima keadaan fisikku. Ya. Aku mengalami kebotakan dini, rontok, botak, xenom. Terus aku lihat dirimu dengan fisikmu ini kau ngeband, ngeband di atas panggung, gitar, sangar. Aku beben iso, beben iso. Kono aku botak dunia. Loh, ini nggak salah. Nggak perlu malu. Iya, nggak perlu minder, nggak perlu malu. Dulu pun awal pun saya juga minder, cuma saya punya motivasi yang sama ya. Maksudnya motivasi dengan orang di luar sana yang lebih apa fisiknya ya? lebih mungkin fisiknya lebih terbatas. Dari saya pun bisa melakukan hal yang positif, melakukan hal yang akan kok bisa ya? Nggak punya tangan, pakai kaki kita. Pakai kaki itu kan saya, wow. Aku yang lengkap ini main biasa aja boy. Melodinya salah coy. Nggak terlalu yang ini coy. Cuma aku salut dengan mereka juga yang mereka bisa loh, kenapa aku enggak gitu aja. Itu yang menjadi salah satu pondasi juga. Iya bisa, aku juga harus bisa. Itu aja. Terakhir kan, kasih kata-kata untuk teman-teman yang mungkin bisa buat mereka semangat. Orang lebihnya tuh tadi saya sama aja sih, maksudnya selama bisa berkarya dan itu positif buat diri sendiri dengan orang sekitar, lakukanlah. Dan kalau untuk saya pribadi mungkin orang-orang seperti saya dan yang lebih fisiknya terbatas nggak bisa jalan, mereka tuh bukan orang-orang cacat, mereka tuh justru orang-orang istimewa. Itu yang perlu teman-teman tahu semua ya. Mereka butuh support, butuh dukungan kita. Jangan lihat mereka sesi yang terlihat mata, nggak punya tangan, sumbing alamatnya. Tapi yuk kita rangkul mereka, kita semangat mereka untuk tetap bisa berkarya. Mantap, terima kasih Ben. Teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, semoga bisa memotivasi. Nangis wis. Ingat masa kecil. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di berdialog selanjutnya. Gaske! Menikmati
kesepian, menikmati dinginnya hati pria kesepian, menikmati dinginnya mantan. Oh mantan. Gas yo, isinya dalam menikmati dinginnya hati pria kesepian. Mantap.